kita akan masuk pada pemaparan topik yang kelima yang disampaikan oleh Profesor Dr. Manlian R.A. Simanjuntak, ST.MT, Doctor of Ministry, selaku Guru Besar Universitas Pelita Harapan, serta menjabat juga sebagai pengurus LPJK Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Dengan segala hormat kepada Pak Manlian R.A. Simanjuntak, kami berikan waktu Pak 20 menit untuk menyampaikan materinya dengan topik penyelenggaraan jasa dan usaha konstruksi di era digital. Kami persilakan pada Pak Manlian. Baik, terima kasih moderator. Suara saya terdengar? Terdengar, Pak. Ya, baik. Saya menggunakan 2 devices untuk backup dan 2 hotspot. Biasa kalau digital nih harus ada backup sistem. Izin untuk saya boleh share screen ya. Oke, terlihat ya? Sudah. Oke. Sebentar saya cek sekali lagi. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu dan Horas. Selamat pagi kepada kita semua. Yang kami hormati Rektor, Wakil Rektor, seluruh sivitas Akademia Universitas HKBP Nomensen, seluruh narasumber, ada Pak Direktur Keberlanjutan, Bapak Kimron Manik, ada Pak Edison. Kalau saya lihat-lihat ini, semua narasumbernya ini orang Korea ini, ya, tidak disengaja mungkin ya, orang Batak sini semua. Botol-botol, tapi ternyata berada di berbagai wilayah. Jadi tentunya tetap sifatnya adalah nasional. Bukan karena HKBP Nomensen maka seluruh narasumbernya orang Batak ini. Tapi tidak apa-apa juga sebagai satu kesaksian hidup bagi kita. Baik, waktunya tidak banyak. Bapak dan Ibu sekalian, saya memang memohonkan kepada panitia untuk menjadi narasumber yang terakhir karena kami juga paralel untuk rapat di LPJK dan juga Bapak Ibu sekalian, saya juga menikmati seluruh materi yang ada sambil paralel dan ternyata materi saya ini antara di depan sama di akhir memang, dan mungkin lebih tepat di akhir karena bagian detail tadi sudah disampaikan oleh seluruh narasumber. Ada Pak Edison dengan gayanya, ada Pak Direktur dengan konsistensinya, seluruh cara narasumber dan materinya. Maka bagian kami adalah untuk hal tentang penyelenggaraan jasa dan usaha konstruksi di era digital. Sambil tadi mendengarkan narasumber sebelumnya, kami juga paralel, maka saya juga melakukan satu manuver terhadap materi yang disampaikan. Bapak dan Ibu sekalian, ini topiknya penyelenggaraan jasa dan usaha konstruksi di era digital. Dan ada 8 poin, semoga ini nanti dapat cepat kami sampaikan. Jadi, karena ini adalah webinar series pertama, maka saya memberikan masukan kepada kita, jangan berhenti di sini. Maka ada komitmen untuk melakukan webinar series kedua. Hari ini kita fokus kepada industri konstruksi atau dunia konstruksi, nanti akan saya jelaskan. Namun tentunya ada satu kata yang penting lagi, yaitu sektor. Berarti mungkin nanti dalam webinar kedua kita akan menuju kepada sektor konstruksi. Akan mengundang teman-teman mungkin dari sektor perhubungan,
sektor lingkungan, ya, kemudian sektor sumber daya energi, dan lain-lain yang memang sehari-hari berelasi dengan dunia konstruksi. Karena Kementerian PUPR yang kami ampu melalui Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi, Kementerian PUPR, kami berelasi dengan berbagai pihak, yaitu kementerian terkait yang tadi saya sebutkan, dan juga mungkin lembaga pemerintah lainnya, BNSP, LKPP, dan lain-lain. Sehingga semakin lengkaplah yang kita sebut dengan industri konstruksi. Bapak dan Ibu sekalian, itu kata kunci pertama. Kata kunci yang kedua adalah jasa dan usaha. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017, bisnis konstruksi isinya ada dua, yaitu jasa dan usaha. Sehingga kesimpulannya adalah bagaimana jasa dan usaha ini berjalan dengan baik. Untuk itu saya menyebutkan bagaimana kita mengoptimalkan rantai pasok. Rantai pasok memuat 4 poin penting, yaitu material, peralatan, kemudian yang namanya adalah teknologi atau usaha yang dilakukan oleh badan usaha, dan yang terakhir adalah SDM. Ternyata SDM adalah bagian yang prioritas dan utama. Itu rantai pasok. Supply chain management, yaitu bagaimana manajemen rantai pasok, bukan cuma material dan peralatan. Saya ulangi, tidak hanya material dan peralatan, tetapi juga badan usaha dengan mendekatkan penggunaan teknologi yang disampaikan oleh Pak Kimron tadi, Pak Direktur, dan juga sumber daya manusia yang nanti kami akan tekankan. Sumber daya manusia ini berbasis sertifikat. Jadi sertifikat ada di manusia, ada di badan usaha, ada di material, ada di peralatan. Maka lengkaplah seluruhnya. Memastikan pengendalian rantai pasok, sehingga jasa dan usaha ini berjalan dengan baik. Nah, yang terakhir adalah era digital. Tadi sudah disampaikan, mungkin nanti saya akan mengulang sedikit, supaya lebih lengkap, bahwa kita sudah tertinggal jauh. Bapak Presiden Republik Indonesia, Bapak Joko Widodo menyampaikan 2017 kita masuk era industri 4.0. Sesungguhnya dunia sudah masuk era 6.0. Dan saya mencatat dari berbagai jurnal internasional yang terkemuka, maka dunia sudah mempersiapkan masuk dalam era industri 7.0. 6.0 adalah keberlanjutan, 5.0 berbasis society, 4.0 berbasis digital. Yang kita bahas ini masih di era 4.0 ini. Jadi setelah ini kita harus maju ke society base, maju ke sustainability base, dan kita akan masuk dalam dunia dinamis yang luar biasa, yaitu 7.0. Belum ada satu jurnal pun yang menyatakan bagaimana model dunia 7.0. Kemungkinan itu sesuatu yang sangat-sangat cepat, efektif, dan jauh lebih efisien. Nanti kita lihat bagaimana perkembangan berikutnya. Namun di era digital, 4.0 itu mengilhami 5.0 dan 6.0. Digitalisasi ada di era 5.0, ada di era 6.0. Sehingga Undang-Undang Penyelenggaraan Jasa dan Usaha berbasis Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017, keniscayaan berbasis era industri 4.0, era industri 5.0, dan saya tekankan lagi, kuat di era industri 6.0. K3 menjadi K4. Itu awalnya dulu ya. Nah, 8 poin ini secara cepat, sistematis, dan cepat saya usahakan, karena memang materinya cukup banyak, sehingga moga-moga dapat ditangkap dengan cepat. Kita masuk construction industry. Sering kita menyebut industri konstruksi, dunia konstruksi. Sesungguhnya ada hal yang berbeda antara construction industry dan construction. Jadi Bapak dan Ibu sekalian, kalau kita bicara construction industry yang kita masuki,
sejak di era 2015, 16, 17, dan sampai saat ini adalah satu sistem yang memang melibatkan level makro, meso, dan mikro yang menjadi permasalahan dunia konstruksi kita, yaitu tingkat yang global, tingkat yang namanya badan usaha, dan juga urusan proyek. Jadi bisnis konstruksi kita ini masuk dalam industri konstruksi. Sedangkan dunia konstruksi tentunya berbeda, yaitu sifat yang menuju kepada hal perwujudan fisik karya konstruksi. Dengan pendekatan global di era digital, maka dengan adanya pendekatan industri konstruksi, segalanya berjalan dengan begitu luas, begitu wide, besar atau enormous, dan kemudian memasuki seluruh aspek kehidupan dan memberikan dampak terhadap human needs, kemudian memerlukan para profesional. Nah, ini kata kuncinya. Kenapa ada SKK, kenapa ada SBU. Kemudian, Bapak dan Ibu sekalian, memerlukan tenaga kerja konstruksi yang profesional dan adapt terhadap lingkungan. Dunia saat ini tentunya harusnya lebih baik, lebih bersih. Pandemi COVID-19 menghijaukan dan membirukan dunia. Tapi tentunya dengan industri konstruksi ini, semua serba dinamis. Inilah sifat dari digitalisasi. Dan itu mengintegrasikan segala sesuatunya dan menuntut adanya satu inovasi dan kreativitas yang terorganisir satu dengan yang lain, mewujudkan suatu proses bisnis yang holistik. Nah, sedangkan yang namanya konstruksi, maka pendekatan teknis, manajemen, dan aplikasi di lapangan itu akhirnya memerlukan satu hal yang penting. Bagian pertama selesai, maka kita masuk dulu, kemudian yang namanya global. Maka kita sudah mengerti yang namanya construction industry dan construction process. Urusan jasa dan usaha ada di dalam. Kalau kita bicara globalisasi, tentunya erat dengan yang namanya cepat. Tapi saya tidak setuju dengan namanya kompetisi. Saya setuju dengan namanya adalah kolaborasi. By definition, we call it as partnering system. Maka semua tenaga kerja konstruksi dan badan usaha akan spesialis. Itu sudah ada dalam Undang-Undang 18 tahun 99. Keniscayaan dokter-dokter spesialis akan berkolaborasi. Demikianlah ahli, teknisi, operator di dunia konstruksi yang spesialis akan berkolaborasi. Badan usaha jasa konsultansi, pekerjaan konstruksi, dan yang terintegrasi akan berkolaborasi. Kontraknya pun akan dinamis. Nah, tentunya ini dalam platform digital. Kita tahu perkembangan dunia 4.0, tadi saya sudah sampaikan, 5.0 berbasis society, dan 6.0. Saya mendorong ke depan kita siap dengan 7.0. Belum ada satu manusia pun yang menyebutkan itu. Dalam kesempatan yang baik ini saya berani menyatakan, karena konteks keberlanjutan harus didorong terus. Jadi konteks keberlanjutan harus memberi dampak. Jadi industri 7.0 menekankan kepada impacting to the life. Nah, tagline 6.0 itu tentunya masih berbasis digital, tentunya ada pendekatan-pendekatan yang holistik. Eco living construction, green construction, sampai dengan sustainable construction. Dan ini berkembang dalam pembangunan dunia, termasuk bukan cuma bangunan, tapi juga adalah perkotaan. Akhirnya, di era digital memerlukan satu pengendalian proyek yang utuh. Nah, bagian ketiga kita masuk dalam siklus. Era digital itu gunanya apa sih? Untuk pengendalian proyek. Titik, Harriet. Di setiap siklus, mulai dari awal sampai akhirnya proyek. Maka era digital digunakan untuk mengendalikan setiap tahap, tergantung kontraknya. Nah, saya tekankan kembali, digitalisasi itu bukan cuma mempercepat, tetapi how to control the project.
Rule dari project management adalah controlling. Dalam konteks sustainability dalam industri 4.0, ini pun menjadi hal keniscayaan. Yang berikutnya, bagaimana potret industri konstruksi di Indonesia? Bicara bisnis nih, ada manusianya, ada badan usahanya, ada materialnya, ada peralatannya. Dengan konteks digitalisasi tentunya. Maka saya mencoba untuk meresumekan secara analisis akademik. Saya masih di perguruan tinggi, penugasan oleh pemerintah dan wakil rakyat di LPJK, maka kami membagi 3 area permasalahan dalam industri konstruksi yang dicermati melalui digital era ini. Makro, meso, mikro. 3 permasalahan ini sudah saya terjemahkan bersama mahasiswa S3 saya. Jadi ini masuk dalam riset PhD di level S3 dan beberapa bagian makro di level S2. Meso di level S2, mikro di level S2. Teman-teman S1, saya mendorong masuk di level mikro. Apa itu mikro? By project. Bagaimana digitalisasi itu dipakai untuk mengendalikan proyek. Di level meso, di level perusahaan. Badan usaha, asosiasi. Sedangkan di makro adalah by level national and international. Menarik. Nah, inilah era industri konstruksi kita. Keniscayaan digitalisasi adalah sesuatu yang mutlak adanya. Tadi ketua alumni menyatakan, kok susah ya? Nggak susah sebenarnya. Karena kita selama ini terlalu nyaman dengan kondisi yang ada. Nah, sementara tuntutan internasional berbeda. Pemerintah nggak gampang loh. Saya yang tadinya di perguruan tinggi di Pakar, masuk ke pemerintah, mengapresiasi kerja pemerintah. 3 bulan kami di pemerintah, sudah menghasilkan bersama dengan teman-teman direktorat, yaitu antara lain Pak Kimron, 6 peraturan Menteri PUPR. Bayangkan, itu sesuatu yang kerja cepat. Nah, tentunya Bapak dan Ibu sekalian, kalau kita bicara permasalahan dalam industri konstruksi kita, maka kita lihat bagaimana konteks penyelenggaraan jasa konstruksi. Ya, bagaimana perikatan itu kemudian diterjemahkan dalam pembangunan seluruh di tingkat nasional sampai ke daerah. Nah, kalau kita bicara jasa dan usaha, maka badan usaha berbasis konsultansi, pekerjaan konstruksi, dan yang terintegrasi, itu semua tercatat berbasis sertifikat baik badan usaha yang memiliki tenaga kerja konstruksi, semua berbasis digital. Nanti saya gambarkan. Semua terpotret menjadi usaha jasa konstruksi yang tertib, termasuk urusan badan usaha asing. Karena tenaga kerja konstruksi asing harus disetarakan. Ini amanat undang-undang dan juga peraturan pemerintah. Bapak dan Ibu sekalian, perikatan itu kemudian diterjemahkan dalam kontrak. Sehingga e-kontrak, e-prok, dan lain-lain semua sudah berbasis digital. Nah, ini memastikan kegagalan bangunan dapat terhindar. Pak Kimron sebagai salah satu direktur di Direktorat Jenderal Bina Konstruksi itu memastikan bagaimana kegagalan bangunan tidak terjadi. Beliau tadi sudah menyampaikan sejumlah peraturan Menteri PUPR tentang keberlanjutan konstruksi, penilai ahli kegagalan bangunan dan penilaian kegagalan bangunan, dan juga memastikan SMK 3 peraturan Menteri PUPR yang beliau ampu. Dipastikan ini tidak terjadi. Supaya apa? Konteks keberlanjutan ini tetap berjalan. Nah, kita pastikan sertifikasi baik di tenaga kerja konstruksi dan badan usaha dapat terwujud. Perubahan norma dari norma lama ke norma baru itu hal yang biasa, hal yang oke. Dahulu tenaga kerja konstruksi dikenal 5 klasifikasi, sekarang menjadi 8. Nanti kita lihat bersama. Semua terstandar, sehingga seluruh proses apa yang dilakukan oleh tenaga kerja konstruksi berjalan dengan optimal. Pemerintah bertugas melakukan pembinaan. Segala sesuatu itu yang saya sampaikan terintegrasi secara digital berbasis SIJK. Untuk itulah materi saya berikutnya semuanya berbasis SIJK. Apa itu SIJK? Sistem Informasi Jasa Konstruksi. Digitalisasi di LPJK
digitalisasi di tingkat Kementerian PUPR, digitalisasi antar kementerian, digitalisasi secara nasional, dan digitalisasi secara internasional. Kata kunci turunan dari digital adalah integration. Untuk terintegrasi tidak mudah, seringkali datanya juga kacau. Akhirnya apa? Masyarakat pun happy. Bapak dan Ibu sekalian, inilah beban kami di LPJK. LPJK yang diangkat oleh DPR RI dan Menteri PUPR di tahun 2020 memastikan masyarakat itu berada di depan. LPJK, Kementerian PUPR berada di belakang, mendorong supaya apa? Supaya layanan yang kami kerjakan bersama seluruh stakeholder berjalan dengan baik. Tusi yang kami kerjakan itu pun dioptimalkan. Segala sesuatunya itu akhirnya apa? Berbasis sistem informasi jasa konstruksi terintegrasi. Inilah yang tadi disampaikan Ketua Alumni bahwa segala sesuatunya itu terkait terintegrasi dengan digital. Ya, asosiasi profesi, LSP, dan lain-lain. Termasuklah itu LSPU. Kita lihat 8 klasifikasi tenaga kerja konstruksi untuk ahli yang kemudian dioptimalkan menjadi jabatan kerja. Termasuklah itu juga teknisi atau analis dan juga yang namanya operator. Nah, hal inilah yang kita pastikan juga dalam program pengembangan keprofesian berkelanjutan, khususnya TKK yang ahli, jenjang 7, 8, 9, dapat memastikan ya, terdengar kembali ya, moderator? Oke, Ya. sudah Pak, terdengar lagi. Kita masuk dalam berikutnya adalah pengendalian rantai pasok. Tadi saya sampaikan ada 4 hal penting, yaitu manusia, badan usaha berbasis teknologi, tadi Pak Kimron bicara mengenai BIM, kemudian material dan peralatan. Semuanya ini digitalisasi. Nggak cuma tenaga kerja konstruksinya saja. Maka kita lihat sedikit bagaimana Bapak Presiden memastikan seluruh layanan ini diterjemahkan dalam apa yang Kementerian PUPR kerjakan di tahun 2021 yang lalu untuk memastikan material ini oke. Berbasis digital. Kedua, teknologi. Antara lainnya adalah pengembangan BIM. Ini yang dilakukan oleh badan usaha. Dan kemudian sumber daya manusianya oke. Ya, dan kita pastikan peralatannya juga mantap. Nah, 4 faktor ini kita turunkan berbasis pengaturan yang ada di Kementerian PUPR. Sehingga konsep rantai pasok ini termanage secara holistik dengan tools yang namanya digital. So, digitalisasi is a tool. Ya, integration itu yang diintegrasikan manusianya dan sistemnya menggunakan digitalisasi. Kita yang mengatur digitalisasi. Sehingga seluruh rantai pasok ini berjalan dengan baik. Maka kita masuk bagian awal, bagaimana transformasi pengelolaan material dan konstruksi, nanti kemudian setelah ini adalah SKK dan SBU. Berbasis sistem informasi jasa konstruksi, maka untuk material dan peralatan, kita sudah punya peraturan Menteri PUPR nomor 7 tahun 2021 dengan sistem informasi jasa konstruksi melalui yang namanya adalah SIMPK. Silakan masuk ke websitenya Kementerian PUPR, semua sudah terdigital di sana. Bagi Bapak dan Ibu yang memiliki material dan peralatan, badan usahanya mohon dapat dicatatkan. Pemerintah melalui Kementerian PUPR sekarang mencatatkan ya lebih dulu. Karena kami sedang menghimpun data material dasar termasuk peralatan di seluruh Indonesia. Tujuannya apa? Supaya pembangunan berjalan dengan baik.
Catatan penting ini kami sampaikan ke Bapak Presiden, dan ini menjadi masukan khususnya antara lain untuk pembangunan IKN. Nah, SIMPK ini begitu penting. Jadi tentunya Bapak dan Ibu sekalian, terintegrasilah SIMPK ini dengan sistem yang ada di Kementerian PUPR, semua digital. Ada Sikap, Simpan, SIPBJ, termasuk juga SIKI yang dihandle oleh LPJK. Saat ini Simpan, Sistem Informasi Pengalaman, itu juga sudah ada di LPJK, yang terintegrasi dengan SIKI. Sementara yang lain masih ada di Kementerian PUPR. Maka kita lihat integration ini juga dengan kementerian lainnya, antara lain Kementerian Dalam Negeri melalui Dukcapil dan seterusnya. Tenaga kerja, daya naker, semuanya ini. Nah, inilah digitalisasi. Maka memang kita harus berubah. Susah ya? Enggak juga. Nah, fitur-fitur ini sudah ada dan dapat diakses secara mudah, dan tentunya Bapak dan Ibu sekalian, seluruh stakeholder tentunya dapat memanfaatkan sistem ini. Layanan informasi berbasis Peraturan Menteri PUPR Nomor 7 Tahun 2021 diharapkan optimal di tahun ini. Bapak dan Ibu sekalian, saya masuk ke dalam bagian berikutnya, yaitu tenaga kerja konstruksi. Termasuk juga berbasis sistem informasi jasa konstruksi. Jadi urusan apa? Urusan SKK. Bapak dan Ibu sekalian, untuk tenaga kerja konstruksi ke depan akan mengurus melalui portal perizinan PUPR. Kemudian nanti ke SIKI dan kemudian juga ke LSP. Maka kita lihat Bapak dan Ibu sekalian, satu proses paradigma bagaimana berbasis PP nomor 5 tahun 2021, bahwa dalam rangka perizinan berusaha berbasis risiko, maka khusus untuk SKK konstruksi nantinya melalui siklus seperti ini. Dulu yang mengurus sertifikat adalah asosiasi. Sekarang asosiasi profesi nggak ngurusin sertifikat. Saya ulangi, asosiasi profesi tidak mengurusi sertifikat, maka yang mengurus adalah LSP. LSP dibentuk oleh Asosiasi Profesi Terakreditasi. Lisensinya direkom oleh LPJK dan lisensi penuh diberikan oleh BNSP. Maka Bapak dan Ibu sekalian, tenaga kerja konstruksi nanti secara digital akan memohonkan ke portal perizinan PUPR. Dari situ notifikasi akan masuk ke SIKI dan ke LSP. Berbagai persyaratan dalam proses pembuatan sertifikat, baik baru, perpanjangan, dan perubahan, akan memiliki persyaratan lain, antara lain simpan, termasuklah itu di dalamnya PKB. Maka LSP nanti akan menggunakan satu fitur-fitur digital dengan memanfaatkan API dan hak akses yang nanti LPJK akan berikan. Nah, bisnis proses konstruksi ini, Bapak dan Ibu sekalian, inilah yang kemudian menjadi arah layanan kita. Terlihatnya kompleks, tapi sebenarnya tidak. Karena layanan ini akan dilakukan by system, dan itu sangat cepat. Tentunya untuk tenaga kerja konstruksi, dari dulu ada sejumlah klasifikasi yang ada, sekarang menjadi 8. Berbasis PP 14 tahun 2021, ya, di seluruh klasifikasi yang ada. Khusus untuk tenaga listrik, electrical sudah kami kirimkan ke SDM. Bapak dan Ibu sekalian, kepemilikan ini memastikan bahwa yang namanya ahli, teknisi, dan operator nantinya bisa beres. Sehingga segala sesuatunya itu berjalan dengan baik. Kemudian urusan pencatatan pengalaman menggunakan aplikasi namanya Simpan, yang tadi aplikasinya SIKI bersama aplikasi di LSP. Sekarang masuklah Simpan untuk pengalaman. Nah, untuk aplikasi Simpan ini pun dapat diinput melalui aplikasi yang tersedia. Ada di laman lpjk.pu.go.id, silakan untuk menginput supaya nanti terintegrasi dalam proses sertifikasi SKK dan SBU. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, dalam proses perpanjangan SKK, saya ulangi, proses perpanjangan SKK, program PKB diperlukan. Apa itu PKB? Pengembangan keprofesian berkelanjutan. Sehingga ini
amanat dari Peraturan Menteri PUPR nomor 12 tahun 2021. Setelah SKK terbit, LPJK, Kementerian PUPR pun memiliki satu tools untuk mengecek ini SKK-nya sah atau palsu. Sehingga tentunya kita memiliki aplikasi yang namanya JAKONTRAST untuk mencermati apakah sertifikat itu sah atau tidak. Saat ini, Bapak dan Ibu sekalian, SKA, SKTK yang diterbitkan LPJK berlaku 3 tahun, akan ada 2, karena masih yang lama masih kami ampuh, dan ke depan SKK konstruksi yang diterbitkan melalui LSP yang berlaku 5 tahun. Dahulu SKK berlaku 3 tahun, sekarang berlaku 5 tahun yang baru. Dengan norma baru. Saat ini ada 2 jenis SKK. Nah, SKK yang 3 tahun pada waktunya nanti habis akan beralih ke SKK yang baru. Dulu namanya SKA, SKTK, setelah habis nanti kemudian beralih kepada SKK yang sifatnya berlaku 5 tahun. Nah, dengan aplikasi ini kita bisa cek dia asli atau enggak. Silakan masuk ke aplikasi di websitenya LPJK Spektrum, lpjk.pu.go.id. Sehingga Bapak dan Ibu sekalian, kita pastikan semua berjalan dengan baik. Terakhir, pengembangan keprofesian berkelanjutan, tetap berbasis digital. Tadi fitur untuk material dan peralatan, kemudian SKK, nah ini adalah proses perpanjangan dari untuk SKK tenaga ahli konstruksi. Spektrum adalah website LPJK yang ada di Kementerian PUPR, lpjk.pu.go.id. Bapak dan Ibu sekalian, maka kita bisa lihat bersama untuk program pengembangan keprofesian berkelanjutan, ya, itu ada dasar hukumnya. Yang ini adalah menjadi salah satu persyaratan proses perpanjangan. Ya, di notifikasi sudah ada pertanyaan itu. Tolong diluruskan. Ya, saya langsung pelajari karena digital cepat saya baca itu. Itu kenapa itu asosiasi? Tolong diluruskan. Memang sekarang bukan asosiasi lagi yang menerbitkan sertifikat, tapi yang menerbitkan adalah LSP. Silakan baca Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017. Mungkin belum dapat info ya. Nanti secara live moderator silakan tanya kepada saya. Lalu tugas asosiasi ngapain dong? Nggak ada kerjaan. Oh, banyak sekali pemberdayaan melalui PKB ini. Jadi dirubah paradigmanya dulu ya, nanti kita bisa jelaskan sama-sama. Tentunya Bapak dan Ibu sekalian, PKB ini memastikan proses perpanjangan. Jadi untuk SKK, ada bikin baru, ada perpanjangan, ada untuk perubahan. Nah, kami boleh tekankan, bagi kita yang sudah memiliki SKK ahli, 789, yang sudah memiliki, saya ulangi, yang sudah memiliki, kami mendorong untuk diperpanjang. Karena nggak mungkin lagi bikin baru. Ya, jangan lagi bikin baru, perpanjang dong. Oh, tapi dulu boleh kok perpanjangan itu dulu. Sekarang sudah ada peraturan Menteri PUPR dan kami akan optimalkan dengan Permen PUPR ini. Kalau diperpanjang, persyaratannya lebih mudah. SKPK-nya lebih mudah. Kalau bikin baru, untuk madya, level 8, level 9 minimum 12 tahun. Wah, itu tergantung komitmen dari LSP-nya. Tidak, LSP-nya nggak boleh main-main. Kalau main-main nanti kami rekom ke BNSP biar dicabut lisensinya. Ya. Jadi sekarang tolonglah bagi kita yang memiliki SKK khususnya ahli, mari kita perpanjang.
Nah, program PKB ini sudah dimudahkan berbasis Peraturan Menteri PPR Nomor 12 Tahun 2021 yang melanjutkan dari Peraturan Menteri PPR Nomor 45 Tahun 2015. Berbasis unsur, kemudian jenis kegiatan, ya, sifat, metode dan tingkat, sehingga SKPK-nya akan dimudahkan. Ya, contohnya, saya sebagai narasumber dulu 5 SKPK, sekarang 7. Kalau itu internasional di dalam negeri, kali 2. Internasional di luar negeri, kali 3. Dan ini diakomodir dengan tatap muka ataupun online. Memang online 0,8, tatap muka dikali 1,0. Nah, ini untuk memudahkan. Sehingga dalam proses verifikasi, untuk perpanjangan sertifikat, tarik data untuk PKB yang terverifikasi dan yang tidak terverifikasi. Dulu 3 tahun, untuk muda, madya, dan ahli, izin moderator saya perlu beberapa menit ya, itu 40 SKPK. Sekarang yang muda untuk 5 tahun cuma 20, dulu 40, lebih mudah. Yang madya dulu 40, sekarang 30, 1 tahun. Dan utama 40, sama seperti yang lalu. Jadi tentunya ini jauh lebih mudah. Nah, apa yang akan kita lakukan? Pertama, diskonnya bocor ya. terus, tapi kalau ke GrabFood, kau milih diskon yang lain, dia ikut itu juga 2 diskon jadinya. Ibaratkan gini lah dulu, kalau bisa ke GrabFood kan 7.500 itu ongkir dulu, tapi lain itu 7.500 sampai potongan lagi. Apa? Bagi dulu Beb. Ini Ya, mungkin ada yang bocor. Ya, terima kasih. Saya lanjutkan. Silakan lanjut, Pak. Mohon maaf tadi ada yang unmute. Ya. Ya, sebentar ya. Ini saya harus mute-kan yang satu, kalau nanti double suara. Iya, kalau bocor cukup mengganggu juga ya. Nah, kita masuk lagi, terakhir nih. Yang pertama, aktifkan logbook. Terdengar suara saya, moderator ya? Terdengar, Pak. Terdengar. Oke. Bisa, Pak. Tolong aktifkan logbook. LPJK sudah melakukan sosialisasi. Kalau diperlukan nanti untuk teman-teman di no-mention, diperlukan untuk sosialisasi, kontak kami, kita bisa lakukan secara online ya. Nah, kemudian kegiatan PKB itu ada penyelenggaranya. Semua pihak ini bisa menjadi penyelenggara PKB. Silakan memohonkan akun ke LPJK melalui website Spektrum tadi. Namun sebelum permohonan akun, maka tenaga ahli kita kami mohonkan juga untuk logbooknya aktif. Bagi penyelenggara, mari kita mohonkan akun. Kedua, setelah akun sudah punya, mari kemudian sebelum dilakukan kegiatan PKB-nya, dimohonkan ke aplikasi yang ada. Memasukkan kerangka acuan seperti kegiatan hari ini. Seharusnya bisa menjadi kegiatan PKB, namun sebelum kegiatan dilakukan. Jangan permohonan dilakukan setelah kegiatan dilakukan, itu tempo dulu itu. Nah, setelah dilakukan permohonannya, maka dilakukan kegiatannya. Setelah dilakukan kegiatannya, dilaporkan. Dahulu jarang dilaporkan. Laporkan lagi ke aplikasi PKB yang ada. Di website lpjk.pu.go.id di Spektrum. Nah, dilaporkan seluruh peserta, narasumber, dan panitia. Jangan dituliskan SKPK-nya di e-poster ya, karena masing-masing SKPK-nya beda. Jangan lupa nama dan NIK. Di-upload di laporan supaya nanti tarik data ke aplikasi PKB dan Siki. Semuanya nanti terintegrasi secara online. Setelah dilaporkan Bapak dan Ibu sekalian, maka notifikasi akan secara cepat dikirimkan kepada APT penilai. Pada waktu penyelenggara di awal memilih APT, Asosiasi Profesi Terakreditasi. Karena yang menilai kegiatan program PKB adalah LPJK bersama APT, maka APT-nya nanti akan menilai, melakukan verifikasi dahulu, melakukan validasi, dan kemudian melakukan penilaiannya. Sehingga keluarlah hasil total SKPK yang diharapkan. Lalu nanti otomatis masuk ke dalam notifikasi dalam Siki yang nanti akan ditarik oleh LSP.
Ini proses perpanjangan yang berjalan secara otomatis. Sehingga penilaian PKB ke depan, contohnya, misalnya begini nih, saya menjadi peserta nilai SKPK 5, dilakukan secara apa? Secara fisik, dikali 1. Ya, ternyata tingkatnya internasional, di dalam negeri, dikali 2. Maka sebagai peserta dapat SKPK 10. 2 kali kegiatan beres, toh. Namun, ada bobot untuk terverifikasi dan tidak terverifikasi, yang utama dan penunjang. Saya sebagai pengajar, narasumber, 7 SKPK dulu 5, secara online dikali 0,8. Ternyata di luar negeri, saya base-nya dari sana live, dikali 3. Ya, jadi tentunya Bapak dan Ibu sekalian, kita harapkan melalui sistem informasi jasa konstruksi yang terintegrasi ini semuanya dapat terlayani dengan baik. Baik, demikian Bapak dan Ibu sekalian, apa yang boleh kami sampaikan, seluruh proses penyelenggaraan jasa dan usaha konstruksi berbasis digital. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Salam sehat bagi kita semua. Horas. Horas. Saya kembalikan ke moderator. Oke, baik. Salam Pak Mandian, Prof. Terima kasih. Oke. Baik, terima kasih kepada Profesor Manlian, Pak Manlian Simanjuntak. Ada beberapa poin yang perlu kita sampaikan kembali bahwa Bapak ini menyampaikan tadi dunia sudah berada pada industri 6.0. Nah, ini pasti masih berbasis digital, yang green construction dan sustainable construction. Nah, kemudian poin yang kedua juga tadi Pak Profesor Manlian menyampaikan apa perubahan untuk SKA ke SKK saat ini untuk pengurusan sertifikat keahlian. Nah, dan terakhir juga yang bisa kami catat tadi untuk program PKB yang seharusnya diusulkan sebelum dilakukan kegiatan. Jadi itu yang sudah disampaikan Prof. Manlian. Terima kasih kami ucapkan. Dan pemaparan materi dari kelima narasumber kita sudah selesai. Sekarang kita masuk pada sesi tanya jawab diskusi panel. Ini akan dipandu kita oleh Pak Victor Sinaga, Insinyur Victor Sinaga, Master Engineering MN SC. Kepada Pak Victor, dengan segala hormat kami persilakan untuk memandu kita pada diskusi panel. Baik, terima kasih Pak Moderator. Terima kasih juga kami sampaikan kepada para narasumber yang telah menyampaikan bahannya cukup bagus. Terima kasih juga kepada seluruh peserta webinar yang ikut mendengar dan berpartisipasi dalam webinar ini. Sebelum kami menyampaikan waktu kepada kawan-kawan lain, barangkali tadi sudah ada pertanyaan-pertanyaan yang ada di chat dan sebagian sudah diberikan jawaban oleh moderator. Namun sebagai pemantik untuk pertanyaan bagi para pembicara, saya mengajukan
beberapa pertanyaan kepada para narasumber. Saya perkenalkan dulu diri saya, Victor Sinaga. Saya juga adalah pengurus di Asosiasi HPJI Sumatera Utara. Jadi dunia jasa konstruksi yang dijelaskan mulai dari Pak Manurung, Pak Imron Manik, Dr. Jan Fatar Simamora, Rikson Sibea, dan Profesor Manlian Simanjuntak adalah juga dunia saya. Karena kebetulan saya adalah Purna Bakti dari Kementerian PU, Direktorat Jenderal Bina Marga. Saya mulai pertanyaan dari Profesor Manlian Simanjuntak. Saya tertarik penjelasan Bapak, sekuen yang Bapak jelaskan mulai dari skenario yang telah ditetapkan melalui LPJK tentang sertifikat keahlian dan sertifikat yang lainnya untuk SPU sampai kepada BPKB yang bisa digunakan oleh semua tenaga ahli untuk memperpanjang sertifikatnya. Pak Manlian yang baik, saya pemegang sertifikat ahli utama jalan dan jembatan sejak tahun 2003. Jadi ketika saya masih ASN pun, saya sudah sering menggunakan sertifikat keahlian saya oleh aparat penegak hukum untuk menilai kegagalan konstruksi khususnya di bidang jalan dan jembatan. Sampai pada hari ini setelah saya menjadi Purna Bakti dari Direktorat Jenderal Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum, saya masih tetap juga dipakai oleh pihak APH untuk menjadi tenaga ahli membantu mereka dalam menilai kegagalan konstruksi khususnya di bidang jalan dan jembatan. Yang mau saya tanyakan kepada Pak Manlian, saya tadi Bapak mengatakan sebagai narasumber, Bapak mengatakan ada nilai 10, kalau tingkat internasional itu ada dikali 2 dan sebagainya. Iya Pak ya. Sementara saya menggunakan sistem yang disiapkan oleh LPJK untuk memperpanjang sertifikat saya. Di sana saya sudah bolak-balik bertanya juga, termasuk kepada Pak Hari Purwantara di Jakarta, ya, bagaimana caranya untuk mengisi ya kebutuhan data sehingga sertifikat saya bisa diperpanjang, karena di dalam format-format yang diminta itu, misalnya diminta data kontrak, tahunnya, siapa PIMPRO-nya, siapa penanggung jawabnya, dan lain sebagainya. Sementara saya sendiri adalah tenaga ahli yang dipakai oleh pihak APH untuk menilai kegagalan konstruksi jalan dan jembatan. Apakah di dalam sistem yang Bapak sebutkan tadi, nilai atau bobot atau apapun namanya, ketika saya menjadi apakah narasumber, apakah tenaga ahli yang diminta pendapat oleh pihak APH, bisa dibuat nilainya, nilai SKPK-nya, sehingga untuk memenuhi 40 atau 60, sehingga saya bisa memperpanjang sertifikat keahlian saya tadi, bisa diakui oleh pihak yang berkompeten, dalam hal ini LPJK di Jakarta. Itu untuk Pak Manlian. Kemudian tadi untuk Pak
Imron Manik, Direktur di Bina Konstruksi. Bapak cerita tadi Building Information Modeling. Ya, waktu KRTJ yang ke-10 di Jakarta, ini dipaparkan juga kemarin, saya dapat bahannya. Apakah mulai dari sistem perencanaan, sistem pelaksanaan dan operasional dan maintenance, ada satu sekuen yang nampak pedang merahnya, sehingga tadi Bapak mengatakan kalau kita menggunakan BIM, Building Information Modeling tadi, bisa terdeteksi sejak awal di mana kegagalan dari perencanaan suatu konstruksi tersebut, apakah gedung, jembatan, jalan, bendungan, dan lain sebagainya. Ini satu, Pak. Itu kira-kira pertanyaan saya sebagai pemantik untuk kawan-kawan lain. Terima kasih, dan saya harap bisa Bapak jawab. Silakan, Pak. Tes. Bapak Direktur dulu berkenan atau saya? Oke, kami persilakan dulu pada Pak Manlian dan Pak Kimron setelah Pak Manlian. Persilakan Pak Manlian. Oke, baik. Pertama, terima kasih kepada Pak Sinaga untuk atensinya terhadap materi yang saya sampaikan. Jadi, Bapak dan Ibu sekalian, PKB itu poin-poinnya itu sangat luas dan hampir seluruh aktivitas kita dapat dinilai. Itu dulu ya. Memang ada beberapa hal tadi, khususnya misalnya mengenai hal yang utama dan penunjang. Tapi pertanyaan Pak Sinaga tadi, bahwa penugasan beliau sebagai penilai ahli, yang saat ini memang harus ada sertifikat penilai ahli, maka itu pun bisa dimasukkan sebagai bagian penilaian pengembangan keprofesian berkelanjutan. Nah, tadi ada beberapa poin yang sifatnya langsung mengena kepada kompetensi kita, atau yang memang unsur penunjang. Berarti di luar hal yang sifatnya adalah keahlian jalan, tetap bisa dinilai. Demikian. Yang terpenting ada SK-nya, ada sertifikatnya, yang nanti di-upload di logbook-nya dulu. Karena urusan yang Pak Sinaga tadi sifatnya mandiri. Kalau Pak Sinaga mengikuti webinar seperti hari ini, sebagai moderator, itu nanti Universitas HKBP Nomensen sebagai penyelenggara, kalau sudah punya akun, tinggal mencatatkan di-upload ke aplikasi PKB. Klik, tulis nama Pak Sinaga dengan NIK-nya sebagai moderator. Itu ada SKPK-nya. Kalau Pak Sinaga sebagai panitia, ada lagi. Demikian. Baik, terima kasih Pak Manlian Ya, ya, atas masukannya. ya. Oke, apakah Pak Kimron masih Siap. bergabung dengan kita? Siap. Ya, iya, kami persilakan kepada Pak Kimron ya. Nanti Terima kasih. telepon lagi seminar ya. Nanti teleponnya. Terima kasih ke Pak Senior ini, Pak Sinaga. Saya junior Bapak ini. Baik Pak, sebenarnya jawaban-jawaban yang chat tadi sudah saya jawab secara umum, tapi pertanyaan Pak Sinaga jadi kayak resume dari pertanyaan semuanya gitu ya. Jadi benar Pak, BIM ini relatif masih baru di kita, dan memang kita tahu bahwa secara teorinya dia akan punya sequence dari mulai dari perencanaan, pelaksanaan sampai dan nanti operasi pemeliharaan. Jadi kalau di tahap perencanaan, BIM itu memberikan manfaat lebih cepat mengantisipasi perubahan desain. Ya. Kemudian mempermudah mengurangi revisi pada perencanaan proyek karena dengan menggunakan metode BIM, kesalahan pada perencanaan dapat ditemukan lebih awal. Itu biasanya kan pekerjaan elektrikal, plumbing, arsitek, struktur itu sering rumit kalau nggak disatukan dalam suatu sistem, kita sering malah ketemunya pas di pelaksanaan. Jadi ini salah satu fungsi dari BIM di perencanaan. Jadi sedini mungkin semua elemen-elemen pekerjaan itu sudah bisa disimulasikan apakah ada yang berkonflik itu.
Nah, di perencanaan, BIM ini digunakan lagi link dengan yang dari perencanaan tadi pada pelaksanaan. Jadi sesuatu yang katakan ada masalah di lapangan dengan cepatnya bisa di cross check ke perencanaan. Bisa aja memang dalam satu pelaksanaan itu kondisi di lapangan. Bahkan bisa divisualisasikan perbaikan atau perubahan-perubahan desainnya. Kemudian di tahap operasi pemeliharaan sudah jelas Pak, dengan BIM ini sekalian jadi semacam kayak as-built drawing yang sempurna lah gitu ya. Semua yang dilakukan itu tergambarkan. Kadang-kadang dalam dinding itu kita nggak tahu kalau lihat sepintas apa aja sih utilitas yang di dalamnya gitu ya. Ini jadi suatu yang kita katakan makin baik. Dan juga untuk kita di Kementerian PUPR, ke depan dengan ada BIM ini nanti sistem arsip konstruksi kita pasti lebih bagus lagi karena semua paket itu harusnya ada mulai dari perencanaan, pelaksanaan, sama operasi pemeliharaan dalam suatu file gitu. Kemudian Pak Moderator izinkan saya jadi menjawab aja secara umum karena pertanyaan secara chat sudah saya jawab, tapi gini, BIM itu adalah suatu tools ya, membantu kita yang mudah menggunakan teknologi. Tapi yang saya amatin ke depan, kita yang penting sebenarnya SDM-nya. Dan SDM itu harus bijak juga menggunakan teknologi. Karena teknologi itu seperti dua mata pedang gitu ya, mata pisau bermata dua gitu ya. Bisa untuk kebaikan, malah bisa juga untuk yang tidak kebaikan gitu. Nah, jadi kita tetap akan mengikuti perkembangan teknologi terutama di konstruksi. Namun yang saya lihat penting adalah dari sisi integritas manusianya. Nah, jadi ini yang perlu kita bina. Kebetulan ke Ibu Tiurma ya di prodinya, tolong mahasiswa itu selain belajar teknik, sisi religiusnya kayaknya perlu diperkuat lagi, Ibu. Karena kita nggak mau nanti menghasilkan sarjana yang gampang goyang oleh situasi-situasi di lapangan gitu. Karena konstruksi ini saya lihat memang nature-nya itu balik ke keseimbangan alam. Jadi kalau kita membangun, bermain-main dengan alam, merusak alam, nanti konstruksi kita itu bisa juga akan dibalas oleh alam dengan, katakanlah, kita membangun sesuatu yang nggak di tempatnya, nanti jadi banjir dan sebagainya. Dan kita membangun tidak di daerah yang aman, kata gempa, tapi kita merencanakan nggak sesuai dengan hitungan gempa, itu juga jadi masalah. Jadi apapun yang kita lakukan ke depan, ini dari pengamatan saya secara pribadi, faktor manusianya itu harus memang diisi juga dengan integritas yang baik ke depan. Jadi masalah ilmu pengetahuan itu bisa dibantu dengan teknologi, tapi masalah SDM, terutama integritas itu harus dari dirinya. Gitu. Mungkin itu semacam kesimpulan umum dari saya. Teknologi bisa dipelajari, tapi integrasi itu harus dibangun dari diri kita sendiri. Dan ketika kita berintegritas, teknologi itu jadi sesuatu yang positif, tapi kalau kita nggak berintegritas, teknologi itu bisa jadi sesuatu yang malah negatif. Terima kasih semuanya. Terima kasih Pak Siaga.